Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Sakina DLR. Di video kali ini aku mau bahas dropship antar marketplace menggunakan resi otomatis ya. Nah, biasanya kita kalau misalkan dropship menggunakan resi otomatis itu kan kita harus menghubungi customer service Shopee buat dibantu untuk merubah resi status pesanannya ya, dari dikemas menjadi dikirim gitu. Sama halnya dengan ini, yang aku mau bahas adalah bagaimana sih kalau misalkan kita dropship antar marketplace menggunakan resi otomatis, status perubahan pesanan kita belum berubah menjadi dikirim, tapi ternyata barang yang kita beli di supplier itu sudah diterima gitu sama pembeli kita yang ada di Shopee. Nah, ini bagaimana gitu ya solusinya? Apakah bisa dilanjutkan untuk dibantu rubah trackingannya ya, agar di Shopee-nya itu statusnya bisa berubah dari dikemas menjadi dikirim, dan masalah saldo penjualannya itu gimana gitu ya. Oke, di video kali ini aku mau bahas itu ya teman-teman. Buat kalian yang pernah ngalamin ini atau sedang bingung karena masalah ini, bisa tonton video ini sampai akhir. Semoga bisa membantu kalian untuk kedepannya bisa lebih uh, mengetahui lagi ya tentang hal ini gitu. Oke, langsung aja. Di sini mau aku ambil contoh. Jadi aku juga uh, sering ya ngalamin ini. Karena biasanya kalau yang kejadian seperti ini tuh dari pihak suppliernya yang sangat-sangat bagus gitu ya. Artinya suppliernya itu fast respon dan gercep gitu ya. Kalau ada pesanan langsung dikirim gitu. Aku mau ambil contoh di sini. Aku juga ada masalah yang sama seperti yang mau aku jelasin. Nah, kemarin aku tuh tanggal 5 April tuh ada pesanan di toko Shopee-ku. Jadi dia pesen tas. Karena aku di sini nggak ada stok ya, jadi aku dropship antar marketplace. Aku beli barangnya di Tokopedia. Aku beli di salah satu supplier di sana dan aku pesen juga tanggal 5 April ya, sama seperti pembeliku yang ada di Shopee pesannya tanggal 5, aku langsung beli di supplier juga tanggal 5. Dan langsung dikirim sama dia gitu. Jadi tanggal 7-nya itu sudah sampai ke alamat penerimaku yang ada di Shopee ini. Nah, ini padahal masalahnya customer service-nya itu belum merubah pesananku ini dari dikemas menjadi dikirim. Nah gitu, artinya pas barang datang dan diterima oleh pembelinya, pembeli nggak bisa klik pesanan diterima gitu kan. Kemarin aku chat pembelinya dan dia bilang kalau misalkan udah sampai barangnya tapi di Shopee masih belum dikirim gitu, jadi masih statusnya masih dikemas gitu. Akhirnya dia nggak bisa klik pesanan diterima dan itu bermasalah pada saldo penjualan gitu ya. Jadi saldo kita belum bisa balik, artinya belum bisa masuk ke Shopee kalau belum ada tulisan klik pesanan diterima gitu. Nah, ini gimana solusinya gitu kan. Nah, setelah selang 2 hari dari waktu penerimaan barangnya itu, barulah tanggal 9-nya itu sama Shopee di tracking jadi dikirim gitu. Nah, ini mengakibatkan si pembelinya itu sudah tidak mau merespon lagi gitu pesanan yang sebelumnya. Jadi ya udahlah, mungkin dia berpikir ya udahlah barang udah diterima ini, mau statusnya dikirim atau enggak, yang penting barangnya udah sampai gitu. Akhirnya mungkin pembelinya itu nggak klik pesanan diterima gitu ya. Udah aku chat juga buat klik pesanan diterima tapi nggak ada respon gitu ya. Ini gimana sih solusinya biar saldonya itu bisa masuk ke saldo penjualan kita gitu kan. Karena pembelinya udah nggak mau konfirmasi lagi terima produknya gitu kan.
Nah, kemarin setelah tanggal 9 tuh menjadi dikirim gitu ya perubahan statusnya, muncul tulisan begini yang ini, menunggu konfirmasi pembeli terima produk sebelum 17 April 2020. Jadi biasanya kan kalau misalkan kita dropship antar marketplace yang barangnya belum sampai duluan sebelum perubahan statusnya itu kan walaupun si pembeli itu nggak konfirmasi terima produk ya, udah nggak klik terima pesanan, nanti otomatis berapa hari kemudian ya, 1 minggu biasanya, akan otomatis masuk ke saldo penjual kita gitu ya. Tapi kalau masalahnya seperti ini, biasanya kita harus menunggu selama 12 hari kerja ya. Jadi belum masuk ke Shopee kalian, ke saldo penjual ini, kalian bisa menghubungi lagi pihak Shopee ya. Dan terus kalian bisa ceritakan keluhan kalian. Misalkan kalian dropship dari Tokopedia ke Shopee gitu menggunakan resi otomatis. Pada saat perubahan status pesanannya itu belum berubah menjadi kirim, barangnya udah sampai duluan ke alamat penerima kalian yang ada di Shopee. Nah, ini mengakibatkan pembeli tidak melakukan konfirmasi terima barang sehingga saldo penjualan kalian tertahan gitu ya, nggak langsung masuk ke saldo penjual. Nah, ini kalian bisa jelaskan secara detail masalahnya, nanti akan dibantu oleh pihak Shopee gitu ya. Setelah kalian sudah menghubungi pihak customer service-nya, biasanya kalian akan dimintai nomor pesanan dari toko kalian sama dimintai res yang valid ya. Abis itu kalau misalkan kalian udah ngasih kayak nomor pesanan sama res yang valid dari supplier kalian, kalian bisa habis itu biasanya kalian disuruh menginfokan alamat email kalian aktif untuk di follow up selanjutnya oleh pihak Shopee ya. Ini aku tunjukin emailnya kayak gimana. Nah, ini yang dari Shopee ID email support ya teman-teman, emailnya. Jadi emailnya itu dari Shopee ID email support ya, yang intinya isinya bahwa jika pesanan kamu itu belum juga dikonfirmasi terima barang oleh pembeli, kalian bisa menunggu selama 12 hari kerja untuk kayak memastikan lagi ke pembeli kalian buat klik pesanan diterima. Tapi kalau misalkan dalam waktu 12 hari kerja itu pembeli itu udah nggak ada respon sama sekali, kalian bisa menghubungi pihak Shopee lagi ya. Nah, caranya gimana kalau misalkan dalam waktu 12 hari itu pembeli kita itu udah kita chat gitu ya berulang kali tapi nggak ada respon, dan akhirnya saldonya belum kunjung juga masuk ke saldo penjual, kita bisa menghubungi Shopee kembali untuk otomatis ditransfer aja ya ke saldo penjual kita. Caranya seperti yang udah tadi aku jelasin, masuk ke menu pusat bantuan, terus kalian bisa pilih mau live chat, telepon atau email, atau bahkan bisa balas email ini aja buat di follow up kembali agar status pesanan kalian bisa dikonfirmasi dan saldonya bisa masuk ke saldo penjualan kalian gitu ya teman-teman. Nanti kalau misalkan, biasanya sih kalau misalkan udah 12 hari kerja itu saldonya otomatis akan langsung masuk ya ke saldo penjualan kalian gitu. Akan masuk ke sini, ke saldo penjualan kalian. Nanti kak saldo itu bisa ditarik atau ditransfer ke ATM kalian gitu. Nah, mungkin itu dia penjelasan dari aku tentang bagaimana sih mengatasi dropship antar marketplace menggunakan resi otomatis, namun barang sudah sampai duluan sebelum perubahan status pesanannya itu berubah menjadi kirim gitu kan. Semoga video kali ini bermanfaat dan lebih menambah wawasan kalian tentang dropship resi otomatis ini. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka sama videonya, klik like dan subscribe ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan seputar video yang aku bahas ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.